Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Sanggar Cerita. Oh ya, ada hal yang penting ingin kakak utarakan pada adik-adik. Apa adik-adik? Yaitu soal waktu. Waktu itu begitu cepat berlalu, berganti tanpa bilang apa-apa pada kita. Maka sepantasnya kalau kita punya jadwal pengatur waktu. Adik-adik, waktu sangatlah berharga dan berguna kalau betul-betul kita manfaatkan, kita isi. Tetapi kalau tidak, tentu akan mubazir, hilang tanpa makna. Sayang bukan? Nah, kali ini kakak akan mempersembahkan sebuah cerita yang berjudul Buku Jendela Dunia. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Mari kawan-kawan, janganlah malas. Gemar membaca buku sangat berguna. Senangnya tralalala bersama tralalala membaca caca-caca buku yang berguna. Ayo kawan-kawan, jangan sia-siakan. Baca-baca yuk baca buku yang berguna. Jangan sampai kita dikata bodoh hanya karena kita malas belajar. Makanya lalalala, janganlah lalalala suka malas lalalala. Buang waktu percuma lalalala Hei, bunyi apa itu? Kita tentu dilarang bermain-main di taman ini. Tapi kita lalu akan bermain di mana? Semuanya dijadikan jalan atau gedung. Kalau begitu, tidak ada lagi tempat bermain. Justru lapangan ini saja yang bisa kita pakai untuk bermain. Tetapi nampaknya kita akan dilarang bermain di sini juga. Hai, aku dengar katanya di lapangan ini memang akan didirikan sebuah pabrik. Nah, mau bermain kemana kita? Habislah tempat bermain kita. Kita bermain di jalan saja. Di jalan? Itu tempat kendaraan ngebut. Kita bisa mati di gilasnya. Habislah tempat kita bermain. Nah, celakalah kita. Kita dilarang di sini. Tapi lihat, dia tidak nampak marah. Mau apa dia? Pengumuman diumumkan bahwa ada kabar sedih duka derita. Sang putri delima jatuh sakit. Keadaannya sangat parah. Diumumkan bahwa barang siapa dapat mengobati sang putri delima, kalau laki-laki akan dijadikan putra mahkota kerajaan Pura Gading, dan kalau perempuan akan dijadikan saudara sang putri delima, yang tentu juga dengan imbalan uang yang sangat banyak. Ya ampun, kukira akan mengusir kita. Taunya kabar sedih. Hai, putri yang baik hati itu tentu tidak kerasan di istana, sehingga ia jatuh sakit. Ngawur, mana ada putri tidak kerasan tinggal di istana.
segala macam keperluan hidupnya selalu dapat dipenuhi. Tetapi kenapa Putri Delima yang baik itu bisa jatuh sakit? Padahal dia baik sekali pada rakyat. Kita harus menolongnya. Kita harus menolongnya. Ya, tetapi kita tidak tahu obat-obatan. Kita tidak belajar menjadi tabib. Kita juga tidak punya uang untuk beli obat. Padahal hadiah sayembaranya meyakinkan sekali. Seandainya aku tahu ilmu tabib, pastilah aku yang memenangkan. Kepalaku demikian pusingnya. Kenapa aku jadi begini, Emban? Sang Putri, sebaiknya Sang Putri tiduran saja ya. Tidur? Iya. Punggung akan terasa sangat panas, Emban. Aku rasakan penyakitku ini dikarenakan aku terlalu hidup tentram di dalam istana ini. Sang Putri ini aneh-aneh saja. Semua orang ingin tinggal di sini kalau seandainya diizinkan. Seharusnya Sang Putri bahagia dengan kekayaan yang melimpah ini, Sang Putri. Itulah, Emban. Aku merasakan kalian ini robot-robot yang siap melayani. Dan akibatnya aku jatuh sakit. Sang Putri bisa saja berkata begitu. Aduh, Emban, pusingku datang lagi. Sakit sekali, Emban. Sabar, sabar Sang Putri. Tempe bosok kalian asem, obat gosok bisa tentrem. Aku makin pusing, Emban. Kau itu bicara apa? Mengusir demit, Sang Putri. Oh, Emban, siapakah yang bisa mengobati sakitku ini? Makin hari, sakit Sang Putri makin bertambah gawat. Badannya makin tampak lemah. Sang Putri selalu mengeluh sehingga semua menjadi kebingungan. Dan pada suatu hari, datanglah seorang yang tak diundang nyelonong masuk ke istana. Ada orang berani memasuki keputrian. Bisa ku cakar mukanya. Oh iya, sebetulnya sayembara kan belum ditutup. Apakah orang ini juga mau ikut? Tetapi mukanya serem amat. Apa bukan orang Sinting nyasar masuk ke sini? Sebaiknya jadi orang jangan suka ngomongin orang lain. Maaf. Kau tahu kalau aku ngomongi dirimu? Iya, aku tahu apa yang kau ucapkan dalam hatimu. Oh, iya ampun. Apakah kau juga mau mengobati Sang Putri? Iya, sayalah orangnya. Tetapi kau seperti dukun. Oh, aku seorang tabib. Akulah yang tahu obat-obatan. Dan jika obat-obat itu kuramu dan orang meminumnya, segala penyakit akan terkelupas dari tubuhnya. Terkelupas? Maksudku, sembuhlah dia. Jangan-jangan
kau ini seorang penjual jamu. Jangan buka rahasia ya. Yang ku maksud, aku ingin menyembuhkan sang putri delima. Jadi kau sudah membuat ramuan jamu-jamuan itu? Iya. Ketahuilah, aku sudah berbulan-bulan mencari ramuan jamu-jamuan ini ke negeri antah barantah. Dan sekaranglah aku tiba di sini. Kalau begitu, moga-moga engkaulah yang memenangkan sayembara besar ini. Hei, Bi, siapa yang datang? Hambalah yang datang, sang putri. Salam sejahtera kami sampaikan. Hamba datang dengan membawa ramuan jamu yang sangat mujarab. Tidak akan pernah ada jamu seampuh ini, sang putri. Hei, kau jangan ngoceh seperti di pinggir jalan. Cepat, sembuhkan sang putri ini. Iya. Betul, kau bisa menyembuhkan penyakitku ini. Hamba ingin utarakan, sang putri. Selain mujarab, khasiatnya juga sedap. Kalau memang betul, aku akan mencobanya. Abrak, wateta, cerutak, abrak, wateta, cerutak. Apa yang kau perbuat? Jangan-jangan kau meramu racun untukku. Dia membaca mantra dan jopa japu sang putri. Sang putri, hamba persembahkan ramuan ini. Seteguk sembuh, 2 teguk sehat sejahtera. Kalau begitu, sang putri harus segera meminumnya. Iya, mari. Baiklah. Ini jamu apa? Aku makin pusing, Emban. Tabib alias tukang jual jamu itu pun gagal total menyembuhkan sang putri. Sang putri justru jatuh pingsan meminum obat ramuan itu. Karena malunya, ia langsung meninggalkan istana dengan begitu bersedih. Lalu bagaimana nasib sang putri? Betulkah tidak ada yang bisa menyembuhkannya? Lihat, tabib yang tadinya masuk dengan kepala tegak, sekarang keluar dengan kepala tunduk. Begitu loyo. Itulah kalau disayembarakan. Semua orang berpikir bukan tentang kesembuhan, melainkan besarnya dia. Pernah terjadi. Apa? Begini ceritanya. Aku adalah tukang pijat. Tangan bengkok, ku pijit sekali saja, akan kembali lurus. Kaki bengkok, atas pijitanku langsung lurus kembali. Itu sih normal. Tidak usah pakai tukang pijit juga bisa. Yang penting, bagaimana kalau kita ikut dalam sayembara penyembuhan sang putri? Kau mau jadi tukang jamu juga? Begitu? Bukan begitu. Aku mengusulkan bagaimana kalau kita bersama menyanyi. Nyanyi apa? Kita karang sendiri. Lihat, di bawah pohon itu
Ada anak sedang duduk. Sepertinya dia melamun. Kita ajak saja dia ikut menyanyi. Tentu suara kita tambah kuat dan sang putri terhibur. Kalau begitu, kita ke sana saja. Siapa tahu dia sedang mengarang lagu. Ayo, 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 ayo. Ternyata anak itu bukannya melamun, tetapi membaca buku. Buku-bukunya demikian banyak hingga tasnya penuh dan tidak muat lagi. Dia begitu asik membaca ketika anak-anak itu datang mendekatinya. Hei, apa kerjamu? Kok baru melamun? Daripada melamun, yuk kita menyanyi. Menyanyi? Untuk apa menyanyi? Aku lagi sibuk membaca. Banyak hal yang harus ku ketahui. Jadi, kau baru belajar? Ya, begitulah. Tetapi, aku juga membaca buku-buku dongeng. Aku selalu mengisi waktu senggangku dengan membaca buku. Membaca buku? Untuk apa lagi? Bagiku membaca sangat berfaedah bagi kita. Kalau begitu, sebaiknya kita mengusulkan kepada sang putri. Apa yang ingin kau usulkan? Kau ingin jadi tukang jamu juga? Bukan jadi tukang jamu. Bukan, lain. Katakan cepat. Sang putri itu tentu banyak menganggur jika di istana. Maka dia pusing, jatuh sakit. Waktu yang tersedia, dia lalui dengan kosong saja. Tidak seperti teman kita yang kita jumpai sekarang ini. Dia sibuk membaca buku dengan asiknya. Kenapa hal ini tidak kita usulkan kepada sang putri? Kau betul sekali. Kalau begitu, lagunya tentang gemar membaca buku. Setuju. Aku juga akan ikut menyanyi. Tetapi, bagaimana kita harus mulai? Tentu harus ada lagu dan syairnya. Kalau begitu, kau saja yang membuat. Betul, betul. Baiklah, tetapi aku minta waktu untuk mempersiapkan. Baca itu pun mulai menulis lagu serta syair. Dan tak berapa lama sudah tercipta sebuah lagu dengan syair yang bagus. Mereka pun lalu berlatih bernyanyi. Sambil dibarengi oleh merdunya kicau burung, lagu persembahan buat sang putri delima itu pun jadilah. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Bimban, aku mendengar nyanyian yang merdu.
Siapakah mereka itu? Itu anak-anak yang suka main-main di taman, Sang Putri. Apakah kau bisa memanggil mereka ke sini, Bi? Memanggil mereka ke sini? Untuk apa, Sang Putri? Mereka pasti anak-anak nakal. Buah-buahan dalam taman ini bisa habis dicuri mereka. Jangan berprasangka begitu, Bi Emban. Mereka nampaknya anak-anak yang baik. Sang Putri tidak percaya pada Bibi Emban. Yang penting, Bi Emban memanggil mereka untuk menghadapku. Ya, baiklah kalau begitu. Hei, wanita tua itu keluar dari istana dan berjalan menuju ke sini. Jangan-jangan akan mengusir kita. Kita tidak berbuat salah, mustahil. Dia justru tersenyum kepada kita. Pasti ada kabar baik tentang sang putri. Sukarnya untuk mulai bicara. Ada apa, Bu? Kenapa aku dipanggil ibu? Aku ini Bibi Emban. Oh, bagaimana kabar sang putri? Kami ingin sekali mendengar kesembuhan sang putri delima. Kamu semua dipanggil ke istana. Kami? Iya. Sang putri sangat senang akan lagu yang kau nyanyikan. Kalian dipanggil untuk menghadapnya. Hore! Hore! Ayo teman-teman, kita ikuti Bibi Emban ini. Iya, cepat saja. Sang putri telah menunggumu. Indah sekali. Rasanya seperti mimpi berdiri di sini. Tetapi, kenapa sang putri delima bisa jatuh sakit ya? Hei, anak-anak, aku senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Aku tadi mendengar nyanyian kalian, dan sepertinya sakitku lalu mulai berkurang. Apa gerangan di balik rahasia nyanyian kalian itu? Celaka. Kita harus menjawab apa? Shh, kita serahkan kepada teman kita yang suka membaca buku itu. Kau saja yang menjawab. Kau yang mengarang syair serta lagunya. Aku ingin mendengar keterangan kalian. Baiklah, hamba akan menjawab sang putri. Kenapa dia bilang hamba? Shh, hamba itu artinya saya. Ini anjuran hamba sang putri delima. Bagaimana anak yang manis? Sang putri masih muda. Waktu masih sangat banyak. Apa hubungannya dengan waktu? Sang putri tidak kekurangan sesuatu apapun, kecuali satu. Sang putri delima sudah tidak kekurangan apa-apa lagi. Ku cewer telingamu kalau kau akan ngomong kurang ajar. Bi Emban, teman-teman ini anak-anak yang baik. Kekurangan sang putri adalah buku. Di istana ini sama sekali tidak ada buku. Sang putri sama sekali tidak pernah membaca buku. Buku? Aku tidak bisa membaca buku. Padahal buku itu adalah teman yang baik. Apa maksudmu bahwa buku itu teman yang baik? Karena buku itu penuh pengetahuan, bisa bercerita apa saja, dan juga bisa mengajak kemana saja, bahkan ke tempat yang tidak bisa kita jangkau. Betul kata-katamu itu? Hamba berkata benar sang putri, maka hamba anjurkan sang putri mempunyai perpustakaan. Aku tertarik akan usul kalian. Aku akan memanggil guru yang bisa mengajar aku membaca, dan tentu bukan tukang jamu yang menipu. Dan kamu semua boleh membantuku belajar. Hore! Hore! Ini di istana. Kamu semua harus sopan. Bi Emban, anak-anak ini sopan semuanya.
kau jangan galak-galak. Nah, Bi Emban, ajaklah anak-anak ini memetik buah yang mereka sukai. Sang putri delima ternyata dalam waktu yang sangat singkat sudah lancar membaca. Satu demi satu buku-buku mulai dibacanya. Dia mulai asik membaca buku-buku berbagai ilmu pengetahuan selain juga buku-buku cerita yang menarik. Pikirannya menjadi terbuka dan pandangannya bisa luas menembus istana. Maka ia sangat bergembira serta memanggil anak-anak penganjur yang mujarab itu. Temanku yang baik dan cerdas-cerdas, ternyata kalianlah yang menjadi pemenang sayembara itu. Aku sekarang sudah tidak sakit lagi. Aku sudah sembuh. Aku berterima kasih atas anjuranmu yang begitu baik. Ternyata sakitku karena aku terlalu banyak mempunyai waktu, tetapi tidak tahu harus kupergunakan untuk apa. Ternyata membaca buku sangatlah bermanfaat. Aku bisa tahu cerita-cerita tentang kerajaan lain ataupun ilmu pengetahuan. Aku sekarang merasa tidak picik lagi. Aku bisa melihat dunia. Buku itu jendela dunia. Kita ingin pintar, tentu harus rajin belajar. Ilmu dan akal pasti berguna kalau rajin membaca. Mari membaca di mana dan kapan saja. Teman-temanku yang baik, sekarang aku harus menepati janji sayembara itu. Kalianlah pemenangnya. Kalau boleh, hamba mengajukan usul sang putri. Iya, tentu saja. Apa usulmu? Kami semua masih anak-anak. Kami masih harus pulang ke rumah serta pergi belajar ke sekolah. Maka Iya, maka apa? Maka hadiah yang begitu besar dari sayembara ini berikanlah kepada rakyat demi kesejahteraan bersama. Setuju, setuju. Kalian semua anak-anak yang baik. Tentu usul kalian aku terima. Bibi Emban juga setuju, Sang Putri Delima. Baik, hanya kalian semua beserta keluarga kalian akan aku undang makan bersamaku. Dan sejak ini, istanaku terbuka untuk siapa saja. Siapa saja bisa menggunakan pustaka istana ini. Aku ingin rakyatku juga maju semua karena senang membaca. Hore! 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 Kita ingin tahu, harus gemar membaca buku. Lihat dunia yang indah, walau kita hanya di rumah. Gemar-gemarlah membaca, jangan berpangku tangan. Kalau kita belajar tekun, pasti mendapat ilmu. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Ya adik-adik,
Membaca buku itu sangat penting. Tentu saja buku yang berguna dan berisi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang suka membaca. Nah, adik-adik, sampai jumpa pada sanggar cerita berikutnya. Sanggar cerita kini makin asik ya. Selamat berpisah dengan sanggar cerita dalam kisah lagu dan cerita. Kita bersua di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi. Adik-adik, jangan lupa sanggar cerita kini makin asik. Anda masih bersama channel YouTube